Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan kuliah pertemuan ke-6, melanjutkan latihan kita. Saya menyiapkan buku, judulnya Semua Bisa Menulis Kaligrafi. Buku ini kalian bisa lihat, di situ ada pengantarnya, lalu ada sepintas mengenai aksara Arab. Lalu terutama ini nanti di buku ini juga ada ini ada persiapan menulis, apa saja alat-alat yang dibutuhkan, lalu alat tulis, ada bidang tulis, ada bahan tulis. Bahan tulis itu artinya media yang akan kita gunakan di dalam menulis khat atau kaligrafi. Lalu ini bagaimana menyiapkan ini macam-macam alat tulis, macam-macam pena. Zaman dulu mungkin orang menggunakan bulu angsa, tapi bulu itu macam-macam, ada yang sampai bulu burung merak juga kadang dipakai. Burung kasuari juga lebih kuat, lebih besar, lebih keras, biasanya lebih enak dipakai. Lalu ini juga untuk model kaligrafi, biasanya digunakan untuk yang kaligrafi Latin ya, huruf Latin, tapi di dalam kaligrafi Arab juga digunakan juga. Ini handam yang seperti yang saya pakai untuk menunjuk ini handam. Lalu ini tinta fountain pen, tinta yang seperti saya kemarin gunakan, pakai tinta cair. Ini juga handam. Nah, ini spidol yang saya sarankan untuk kalian karena lebih praktis, lebih mudah, dan lebih murah. Lalu mudah dibawa, praktis saja, praktis. Lalu ini teknik membuat alat tulis sendiri. Jadi bagaimana cara memotong spidol karena arahnya sudah spidol. Ini cara memegang pisau. Itu. Jadi pisau itu jangan, ini saya contohkan. Memegang pisau itu jangan begini, jangan begini. Ini tidak benar. Jadi caranya itu taruhlah yang tajam di sini. Lalu ini jangan, ingat, ini jangan terlalu panjang, segini saja, 1 cm saja, 1 cm sesuai dengan ini ya, sesuai dengan besar yang akan dipotong. Jadi kalau sudah segini cukup 1 cm saja, paling panjang ya 2 cm. Lalu kemudian taruh ini di sini. Lalu ini jempol ini yang tangan kiri. Jadi ini hati-hati, ini tangan di bawah jangan lebih maju, jangan dari pisau, harus lebih mundur. Jadi pisau harus lebih di depan, satu. Yang kedua, ini begini. Lalu kemudian jempolnya itu akan digunakan untuk mendorong ini. Mendorongnya jangan di sini tapi di sini. Jadi kekuatannya itu bukan karena tangan kanan yang ke sini. Jadi kekuatannya itu karena didorong oleh ini. Nanti hasilnya jadi pelan saja. Tidak, kalau tangan kanan itu kan gini, harus cepat karena mendorong kuat. Tapi kalau dengan didorong jempol, maka kekuatanmu akan terukur. Lalu kemudian sampahnya juga tidak kemana-mana. Kalau tadi kan sampahnya ke sini sampai ke mana-mana. Nah ini begini, ya, gitu. Oke.
akan teruskan dulu ini untuk menyiapkan alat tulis, meskipun nanti kita berlatihnya tidak dengan ini, berlatihnya masih dengan spidol. Ya, ini alat tulis ini begini, lihat dari depan begini, dari samping begini, dari samping begini. Spidol juga begitu, tapi kalau di spidol dari dua sisi, dari sini dan dari sebelahnya. Nah, kenapa yang ini tidak? Karena di tengahnya kosong. Ini tengahnya kayak pipa, jadi kosong. Jadi kalau spidol kan berisi. Lah, baru setelah itu ini dipotong miring segini, tidak harus sampai 45, sedikit saja. Nah, saya menyarankan digunting supaya rapi. Bentar. Saya ambil gunting. Kalau tidak ada gunting, maka dipotong dengan gini, tapi jangan begini. Meskipun dengan jempol tidak benar, hasilnya pasti tidak bagus. Jadi kalau mau motong dengan pisau harus ada kayu, tatakan apa saja, lalu begini, klik, jadi harus ditekan, tik gitu ya, supaya rapi. Tapi kalau sebaiknya dengan gunting, tes, maka hasilnya akan rata. Karena kalau dengan pisau pasti akan ada lengkungan di sini, tidak serata dengan gunting. Baik, saya bersihkan dulu mejanya. Oke, kita nanti akan langsung melihat bagaimana saya menulis. Oke, saya menulis menggunakan pena yang baru saya buat ini supaya lebih besar dan kelihatan. Saya akan siapkan dulu kertasnya. Ini kertas, ini wadahnya. Di dalam ini ada kertas gulungan, jadi kertas itu disimpan. Para kaligrafer biasa membawa gulungan tempat kertas ini kemana saja pergi karena masuk di dalam tasnya. Nah, ambil 1 lembar saja, lalu yang lainnya disimpan, masukkan lagi ke tempat yang tadi. Masukkan ke tempat ini supaya bersih, supaya rapi, dan begitulah. Oke, nah kita sudah punya kertas. Untuk memudahkan, saya akan lipat kertas ini seperlunya saja. Oke. Wah, karena tintanya di mobil, maka saya tidak jadi menggunakan handam. Sekarang saya menggunakan spidol saja kalau begitu. Baik, sekarang kita akan mulai menulis untuk berlatih. Di dalam buku ini sudah disiapkan namanya apa, mal untuk berlatih. Kalian tinggal pertama meniru. Boleh pertama kali menjiplak dulu dengan kertas yang transparan seperti tugas mushaf. Dijiplak dulu berkali-kali supaya tangan kita sudah familiar, akrab. Lalu kemudian kalau kamu berlatih
nanti jangan dijiplak tetapi ditiru, taruh di depan, lalu kita menulis. Ini lihat, nanti di situ ada garis, di sini ada garis putus-putus, itu menunjukkan baseline. Jadi kalau kamu menulis huruf alif, itu artinya semua bagian alif ada di atas. Ba itu mangkoknya semua ada di atas, titiknya ada di bawah, dan begitulah seterusnya. Jim itu di atas kepalanya tetapi perut dan ekornya ke bawah. Dal semuanya ada di atas, ro itu kepalanya di atas tapi ekornya turun sedikit ke bawah. Begitu juga sin, sod, lalu kemudian dot, to, zo itu semua ada di atas. Ain itu semua ada di bawah, kepalanya di atas seperti jim, ha, ho, dan seterusnya. Baik, saya masih meneruskan beberapa huruf, dan nanti setelah ini kita akan berlatih huruf bersambung. Bagaimana cara menyambung alif. Alif itu tidak bisa disambung kecuali alif itu ada di belakang, jadi digandeng. Kalau alif di depan nggak bisa. Jadi, tapi nanti saya akan memastikan atau menunjukkan cara berlatihnya. Oke, kita punya kertas, lalu saya pengen meniru ini. Ini harus ada di depan sini bukunya, lalu ditiru. Untuk meniru berarti kita harus membuat baseline dulu. Ada gambarnya, ada garis. Nah, ya, di sini ada garis baseline. Nah, masih ingat, yang paling penting kamu harus mengukur adalah titik, besaran titiknya, karena titik itu adalah ukuran hurufnya. Sehingga nanti kalau mau nulis dengan spidol ini, maka besar hurufnya adalah sebesar spidol ini. 1, oke, dimulainya dari bawah, karena sudah terlanjur bikin garis. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, disinilah nanti akan menjadi cup 8 atau tinggi setiap huruf. Saya tutup dulu. Sebagaimana di buku ini tadi, bahwa alif ada di atas. Nanti kita akan tiru satu demi satu. Alif, lalu ba, ba. Kalau kamu berlatih sebaiknya jangan hanya satu kali ba, karena tak juga sama kan, misalnya di sini sa juga sama, hanya titiknya. Sebaiknya kamu ulangi sambil melatih. Ini ya, tak, ulangi lagi. Lalu sa, begitu. Jadi seterusnya, lalu lengkapi dengan fathah. Fathah itu ada di sini, sa itu fathahnya ada di sini. Diperhatikan, jangan dikira bahwa meletakkan fathah itu sembarangan. Nah, ini kan lalu apakah ini di sini juga? Tidak, karena titiknya sa itu lebih naik dibanding ta, maka fathahnya juga naik sedikit. Sehingga nanti kelihatan tuh indah, proporsional. Jadi bukan sembarangan meletakkan fathah. Kasroh itu juga bukan sembarangan. Nah, kalau misalnya kasroh, alif adanya di mana? Di sini.
Di sini itu betul-betul di sini. Jangan di sini, jangan di sini, jangan lebih dekat, jangan lebih jauh juga jangan. Ya di sini. Ba yang paling bagus di sini. Jadi kalau di sini boleh, tetapi nanti namanya iltibas, jumbuh dengan huruf berikutnya, dikiranya kasronya huruf yang setelah itu. Nah, ini tak. Nah, ini kenapa ba ada di bawah? Apakah tak di sini? Tidak, karena tak tidak ada titik di bawah, maka dia akan naik ke sini. Jadi jaraknya itu kurang lebih 1 titik. Oke, nah, 1 titik. Ini juga kira-kira ada jarak 1 titik, lalu ke sini. Ini juga jarak sesungguhnya 1 titik. Ya. Nah, mengapa ini naik? Karena 1 titiknya sa di atas titik ini lebih tinggi dibandingkan. Nah, ini kan kalau sa sampai di sini, maka titiknya di sini. Gitu ya. Yang begitu itu diperhatikan. Seringkali orang belajar tidak memperhatikan itu sehingga lama dapat yang bagusnya itu lama. Sekarang jim. Oke. Diperbaiki. Nah, jim itu ini tengah-tengah kan? Oke. Maksudnya apa? Maksudnya keluarnya jim itu jalan simpang. Kalau seperti tol itu jalan simpang, itu keluarnya di tengah sini. Set, baru begini. Ya. Jadi jangan keluarnya sejak dari sini. Ini dari sini. Oke. Ini lebih muncul, sedangkan perutnya ini itu jangan lebih, jadi harus rata dengan kepalanya. Jadi kalau bikin jim begitu. Lalu ini jim, titiknya di sini, kho titiknya di sini. Tetap jaraknya kurang lebih 1 titik. Ini 1 titik. Bagaimana meletakkan fathah? Ya sama, tinggal 1 titik dari ini aja. Ini yang ideal ya 1 titik dari sini. Khafihu jazijuna. Nanti kalau domah di mana? Domah adanya di sini. Oke. Kho, terus dal. Ingat, jim segini berarti garis dasarnya ada di sini. Berarti dal itu semua ada di atas. Gampang ya? Gampang. Lihat. Nah, dal fathahnya di mana? Ya dikasih jarak 1 titik saja. Bagaimana kalau zal? Ya tentu saja nanti naik, karena zal itu di atas huruf ada titik-titiknya, jarak 1 titik. Seret. Lalu jarak 1 titik lagi baru fathah. Jarak 1 titik lagi baru di sini kamu harus disiplin di situ, nanti tulisanmu indah. Mengapa tulisan itu kelihatannya sederhana, tidak cantik, tapi enak dilihat? Karena penulisnya tahu rahasia. Ini rahasianya di sini, meletakkan syakal atau meletakkan harokat sandangan. Ro itu kepalanya di atas, lalu ekornya di bawah. Bagaimana fathahnya? Ya 1 titik saja di sini. Ini 1 titiknya dari garis. Kalau ro yang begini boleh. Jaraknya juga sama 1 titik. Ro. Ini jaraknya 1 titik dari ini. Oke.
Zai ini baseline, jaraknya 1 titik, titiknya zai, lalu fathahnya 1 titik lagi. Ini titiknya dari bawah, dari baseline. Zai ini 1 titik. Terus sin itu kepalanya di atas baseline tapi ekornya di bawah. Ini tingginya 1/2 titik. Shin iya. Nah, berarti fathahnya di sini. Nah, jelas fathahnya sin dengan shin tidak selevel, tidak selevel, lebih tinggi shin. Kenapa? Karena ada titik. Sod dimulainya dari titik ini, lalu diukur 1 titik, lalu kasih fathah. Berarti dot. Nah, dot berarti titiknya di sini. Nah, berarti fathahnya ada di mana? Di sini. Kenapa? Karena di sini titik. Dot. Saya akan teruskan sampai ya supaya kamu tahu caranya. Sekarang saya bikin garis dasar lagi untuk to. Ya, to itu di mana? Hafalkan di sini. To, tu. Kalau zo, karena ada titiknya, nah berarti titiknya di mana? Di sini. Lalu fathahnya di mana? Di sini. Kan levelnya jauh, nggak sama kan? Lalu kemudian titiknya di sini. Nah, zo ain. Bagaimana menulis ain? Perhatikan menulis ain karena kalian pasti kesulitan kalau tidak tahu caranya. Ain itu dimulainya bukan dari sini. Ini salah. Ya. Ain harus dimulai dari sini. Perhatikan dari sini. Berhenti, lalu kemudian dibikin segitiga untuk cocornya. Lalu kemudian baru ini dimulai dari sini lagi. Lalu seperti huruf jim. Ya. Kalau ghin titiknya di mana? Bikin 1 titik jarak, lalu kasih 1 titik jarak, lalu untuk fathah kasih 1 titik jarak untuk kasrohnya ain. Ghin ya. Nah, kalau ain berarti di sini fathahnya. Sekarang fa. Fathah seperti ba. Titiknya berarti jarak 1 titik. Fathahnya berarti jarak 1 titik. Jadi fathahnya bukan di sini, tapi di kepalanya. Fathahnya fa itu di kepalanya. Kasrohnya juga di kepalanya. Bukan di sini. Kalau ba kan di sini kan, bukan kepalanya yang dihitung. Masih ingat gak kalau ba? Nah, fathahnya bukan di kepalanya tapi di tengah di sini. Tapi kalau fa, fathahnya di kepalanya. Sekarang kita nulis qaf. Qaf itu ekornya tidak seperti ba tetapi seperti nun. Bagaimana titiknya? Ambil jarak 1 titik lalu kasih titik. Nah, lalu ambil jarak 1 titik lagi baru fathah.
titiknya, nah di sini titiknya, satu jarak, lalu kemudian kasroh, fa qaf, lah titik garis dasarnya di sini, lalu kemudian bikin kaf. Bikin kaf itu sama seperti alif, lalu kemudian ditambahi ba. Masih ingat ba? Nah ini ekornya ba, ditambah hamzah kecil. Fathahnya di mana? Fathahnya di atas hamzah kecil, kasih satu titik di sini. Kasrohnya seperti ba di sini. Kaf. Lalu lam itu seperti alif. Lalu ekornya, kalau kaf itu kan ekornya ba, badannya, kepalanya alif. Kalau lam kepalanya alif, badannya nun seperti qaf. Jadi bedanya qaf, lam dengan kaf itu bukan karena hamzahnya saja, bentuknya sama seperti fa dan qaf. Kalau fa itu bentuknya ba, kalau qaf bentuknya nun ekornya. Jadi tanpa ada titik pun itu ini pasti fa, yang ini pasti qaf. Tanpa ada hamzah pun ini kaf, ini lam. Jadi kaf itu ekornya ba, lam itu ekornya nun. Jarak ini, nah fathahnya di tiang kepalanya, beda dengan kaf. Nah lalu lam kasrohnya ya di sini. Setelah lam lalu mim itu kepalanya di sini, begini saja, set, lalu gini, lalu ke bawah, ekornya. Di mana naruh fathah? Jarak satu titik saja, jarak satu titik lagi di bawah. Mim, kalau doma ya di sini. Ini doma di sini. Ini doma di sini. Ini doma di sini. Ini domanya di sini. Ini domanya di sini. Jadi nanti otomatis dijamin, saya berani bertaruh, ini meskipun hanya huruf-huruf juga akan dilihat itu enak, kelihatan. Lam mim, lalu kemudian saya teruskan maju lagi, nun itu kepalanya di atas, ekornya di bawah. Set, gitu. Perhatikan ekornya itu tingginya jangan setinggi kepalanya, ya, gitu. Jadi ekor itu tingginya segaris ini aja, jadi jangan sampai naik jauh ya, jadi sedikit aja. Nun titiknya di sini, satu titik gitu. Nun fathahnya di mana? Berarti satu titik jarak. Lalu domanya di sini. Kasrohnya dan satu titik ada di sini. Ma, lam, mim, nun, wawu. Wawu saya tulis di sini dulu. Wawu itu kepalanya seperti di atas seperti ro dan ekornya di bawah. Titiknya fathahnya di mana? Jarak satu titik fathah. Kasrohnya di mana? Ini kasrohnya di ujung, di sudut ini. Ambil jarak satu titik, lalu wawu, lalu lam alif. Perhatikan lam alif juga termasuk yang biasanya menyulitkan bagi pemula. Lam alif itu bikinnya lamnya dulu tetap seperti alif, tetapi gini lurus, tetapi pada ini kan 5 titik ya. Oke, supaya kelihatan ya. Ini kan 5 titik. Pada titik ketiga, dua dari bawah itu bengkok sedikit, shred, gitu. Jadi 3 titik itu lurus ke bawah, lalu pada 2 itu ke sini. Lalu kemudian ini kan tingginya segini, dimulailah dari tinggi keempat. Ini 1, 2, 3, 4. Lihat, dimulailah dari sini, set, langsung sampai ke bawah ke titik dasar, lalu set, gampang sekali. Oke, saya ulangi ya. Dimulai dari titik besar, titik atas sampai 3, lalu di bawah belok, seret.
lalu dimulai dari di bawah kepalanya, ini kan kepala, di bawah kepalanya, lalu seret. Nah, bagaimana naruh fathahnya? Ya, satu titik di sini. Ini lam, ini alif. Lam. Jadi kalau naruh titik itu di atas lamnya, naruh fathah di atas lamnya. La. Jadi bukan di sini, la itu fathahnya di sini, jangan. La di sini. Karena ini tuh alif. Jadi kalau di sini berarti bukan la dibacanya, a-nya. Jadi la. Kalau ininya fathah, maka pasti ini ada hamzahnya, la a. Jadi kalau tidak ada hamzahnya berarti ini lam alif, pasti dibaca panjang la, karena ini pasti tidak berharokat. Lam alif, nun wawu ha hanya kelewat. Ha itu begini, ya ini titiknya ada di mana? Fathahnya di sini, kasronya ada di sini. Ha hi hu. Ha lalu ya. Ya itu kepalanya di atas, badan dan ekornya di bawah. Titiknya di mana? Jarak 1 titik. Bagaimana menaruh fathah? Fathahnya ada di sini. Kasronya ada di 1 titik setelah titik ya. Oke, saya akan perlihatkan lebih lengkap nanti hasilnya seperti ini. Oke. Sampai di sini. Nanti jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di komentar. Kamu harus berlatih. Setelah ini nanti akan saya kirimkan gambar ini untuk berlatih sampai ba, sampai ini nanti akan ditiru berulang kali huruf ba. Ini saja, nanti akan saya berikan petunjuknya, bisa melalui Facebook, bisa melalui WhatsApp grup. Sampai di sini, kita ketemu minggu depan. Selamat bertugas. Oh ya, tugas minggu ini sampai ke depan, 1 minggu ke depan, kalian menulis surat Ar-Rahman. Surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu ya, nulis 1 surat Fatah dengan metode menjiplak, masih menjiplak, lalu kemudian 1 kali lagi menjiplak. Nanti setelah ini surat Ar-Rahman tidak menjiplak. Ar-Rahman sedikit tetapi tidak menjiplak, jadi berat juga. Kalau Al-Fatah ini meskipun lebih banyak tetapi tidak dengan menjiplak, jadi lebih ringan. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Semoga kalian terus tetap semangat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.